Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial singkat ya tentang membersihkan bilah guma dari karat yang tidak menahun ya, karat biasa. Nah, jadi ini ada pusaka barang guma. Saya ingin membersihkannya dari bilahnya ini dari karat. Tapi karatnya karat tidak terlalu keras ya, karat biasa. Nah, jadi yang kita siapkan ini jeruk paling satu jeruk nipis ya. Kemudian pisau ini untuk mengiris jeruknya. Nah, jadi jangan pakai bilah gumanya untuk mengiris ya, pakai pisau lain. Kemudian pakai sikat ya, sikat gigi bekas. Karena bilahnya terlalu panjang, kita biasanya kalau badi kan kita menggunakan ini ya, ditompang. Tapi karena ini bilahnya besar, kemudian karena sudah keseringan membersihkan bilah, jadi kadang-kadang ibu cari dengan tool ini sudah tipis. Jadi tidak safety juga ya. Jadi untuk amannya saya coba pakai sikat gigi bekas saja yang sudah tidak terpakai. Oke, pertama kita iris dulu ini. Ya. Oke. Nah ini guma Endel Kalama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada karat sedikit gitu. Tapi ini bukan karat menahun. Ini karat. Ini karena biasanya kita cabut atau keluarkan ini dari warangkanya, biasa kita pegang pakai tangan. Nah, sehingga muncullah karat-karat ini. Karena di tangan kita ini ada zat-zat garam ya. Semacam itulah, sehingga kalau kena bilah, kena besi itu mudah berkarat ya akibat bekas pegangan tangan kita. Makanya rata-rata saya sarankan kalau teman-teman yang merawat pusaka, kalau ingin melihat bilah cukup dilihat saja ya, nggak usah dipegang bilahnya ya, supaya tidak mudah berkarat. Kalaupun ingin dipegang ya pakai kuku, disandar pakai kuku begini. Nah begini caranya melihat, atau begini pakai kuku. Karena kalau kena besinya tangan kita ini seminggu saja sudah berkarat ini, karena kena jarinya kita ya, kena keringat segala macam. Oke, kita bersihkan dulu. Untuk ini membersihkan sehari-hari ya, tidak ada ritual khusus atau apa segala macam, tapi kita baca ya artinya bismillah aja untuk sekedar untuk membersihkan, bukan pada hari-hari tertentu seperti ritual ya, mungkin itu ada tempatnya sendiri. Ini airnya saja, tetesannya kita tetes, kemudian disikat, dibasahi begini. Sikat sampai merata. Oke, kemudian dibaliknya lagi. Karena bilahnya terlalu panjang dan besar ya, kalau kita pakai tangan ini lumayan, tangan kita bisa tipis, bisa ini juga terluka. Jadi pakai sikat saja lebih aman. Nah, setelah diolesi jeruk, ini kita diamkan dulu kurang lebih ya, kalau mau merokok silakan merokok satu batang sambil menunggu air perasan jeruknya tadi
meresap ke pori-pori bilah ya. Oke. Terus ini teori ini digunakan kalau karatnya ini di bilah ini tidak terlalu tebal ya. Kalau karatnya tebal sekali, karat yang sudah puluhan tahun tidak dibersihkan, atau kita temukan bilah yang terlalu berkarat, itu dengan cara begini akan susah. Jadi kita lakukan perendaman ya. Perendaman di dalam pipa menggunakan perasan air jeruk atau perasan air kelapa, intinya cairan asam ya, cairan asam lemah gitu. Oke. Gitu teman-teman. Nah ini ada satu bilah juga, bilah ini tapi sudah saya rendam ya, saya rendam. Ini karatnya luar biasa, sehingga saya membersihkannya itu berulang-ulang. Nah ini alhamdulillah sudah mulai bersih, tinggal karatnya yang kecil-kecil saja ini tertinggal, ada sedikit karatnya. Nah, ini saya membersihkannya pakai rendaman air jeruk dengan kadang-kadang air kelapa atau air sitrun juga boleh. Untuk karat yang tebal ya, karat yang tebal. Nah, karena saya menggunakan lidi kecil itu untuk digosok-gosok. Karena kalau lidi ketemu besi kan lidinya yang kalah. Jadi karatnya ini bisa kita korek-korek. Ini lumayan lah. Ini boleh kita tompang juga sama-sama sekalian. Ini ada ini. Sekalian kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karatnya kan sudah tidak terlalu parah ya. Jadi kita cukup mengusapnya dulu. Ada pertanyaan juga teman-teman, kalau sudah dibersihkan dengan perasan air jeruk, setelah selesai semua, apakah dicuci atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya, jadi ada beberapa teori juga, ada yang membiarkan setelah ini bersih, ditompang, dilap pakai kain atau pakai tisu. Nah, kemudian tidak disiram, tidak dibilas dengan air bersih. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang setelah ditompang bersih, dilap, kemudian cuci dengan air bersih. Nah, kalau saya, kalau kita saya biasa menggunakan dua cara tersebut. Ada yang saya tidak cuci dengan air bersih. Ada yang saya cuci dengan air bersih. Nah, kalau yang dicuci dengan air bersih itu harapannya asam yang masih melengket di sini itu keluar ya, keluar. Nah, kadang-kadang yang rusak itu biasanya yang aus adalah baja, karena terlalu asamnya tidak keluar, tidak bersih ya. Yang rontok itu bajanya, seperti ini, rontok bajanya. Artinya karena asamnya itu lama tertinggal di besi. Ini kalau kita diamkan selama kurang lebih 1 menit, ini dia seperti ada jeruk yang mengering itu kuning-kuning ya. Ini kuning-kuning. Nah, nanti ditetesi ulang, kemudian disikat lagi sedikit lagi.
Jadi untuk metode matompang atau membersihkan bilah ini dengan perasan air jeruk ini sudah budaya Sulawesi ya, rata-rata di Sulawesi seperti itu. Ada juga pertanyaan teman-teman, di Sulawesi tidak ada pewarangan. Pewarangan itu melapisi bilah dengan cairan tertentu ya, cairan tertentu, sehingga cairan tersebut, warangan itu bisa melindungi bilah juga dari korosi. Kemudian memperlihatkan pamor yang lumayan bagus ya dari bilah itu sendiri. Tapi di Sulawesi sendiri budaya warangan itu hampir di Sulawesi, rata-rata Sulawesi itu saya tidak temukan ya budaya pewarangan. Cuma kadang-kadang kita membersihkan bilah saja. Setelah bersih ya dikeringinkan dengan ada metode juga yang menggunakan asap gaharu ya, asap dupa, mengeringkannya dengan proses pengasapan. Nah, karena asapnya harum sehingga bilahnya itu menempel di pori-pori bilah, keharumannya itu. Minyak juga ada teman-teman yang memberikan minyak wangi ke bilah pusakanya, tapi itu sudah sangat jarang. Rata-rata seperti ini saja, sederhana, biasa. Nah, ini sudah mulai ya. Ini karatnya tadi ya, teman-teman. Ini kita iris lagi jeruknya. Oke. Jadi banyak metode, ada yang pakai tangan. Kalau tangannya masih tebal ya enak. Kalau kayak saya sudah berulang-ulang kali tompang badi, keris, ibu jari ini sudah hampir habis. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, karatnya sudah mulai luntur pelan-pelan. Nah, ini harus sabar ya teman-teman, harus sabar, pelan-pelan. Kalau ini nanti saya cuci untuk menjaga bilahnya, jangan sampai terlalu asam karena ini sudah besinya sudah cukup tua ya. Takutnya di bagian baja, di bagian matanya ini itu keropos. Kalau kita biarkan asamnya tertinggal ya. Nah, ini sudah mulai bersih. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini metode apabila karatnya di besi itu bukan karat tahunan ya. Kalau karat tahunan ya setengah mati kalau dibikin seperti ini. Oke, tak lama lagi cuma karat-karat seperti ini. Oke, setelah itu kita diamkan lagi teman-teman. Lagi kita kerja yang satunya lagi ya. Nah, ini sudah mulai meresap ini. Jadi akan terjadi degradasi warna ya, degradasi warna. Jadi
cenderung baja itu akan menjadi hitam ya, jika kena asam. Jadi bilah pamor berwarna putih dan bilah baja yang berwarna hitam. Bilah bajanya, kalau pusaka atau parang dulu itu bilah bajanya hanya bagian mata ya, rata-rata. Ini juga karena proses sepuh. Karena zaman dulu bajanya itu masih tercampur dengan bahan pamor. Kecuali dia teknik baja gantung. Baja gantung itu dia memang terpisah antara bilah pamor dan bajanya. Itu rata-rata kita temukan di bilah Badiluwu. Badiluwu rata-rata baja gantung. Nah, kalau ini rata-rata ini masih ada yang baja sisip. Jadi baja di tengah, kemudian pamor samping-samping lipat. Baja sisip. Ada juga baja yang tercampur ya. Itu eranya lebih tua lagi. Jadi kadang kita dapat hitamnya di sini, di matanya, di bilah tajamnya itu kadang putih, tidak ada hitam. Nah, berarti itu masih tercampur ya, bajanya dengan pamornya masih sangat tercampur. Itu. Oke. Nah, ini sudah mulai lumayan ya, sudah mulai bersih ya. Ini tertinggal sedikit lagi. Kita tetesi lagi sedikit. Ya gampang aja. Nah. Karena ini bukan proses ritual ya, jadi kita membersihkannya memang murni untuk membersihkan atau menghilangkan karat. Kalau menggunakan teknik atau dalam acara ritual tertentu ya tentunya ada prosesi-prosesi lainnya. Ada juga pertanyaan kapan dilakukan pembersihan seperti ini. Kalau saya sih melihat dari karatnya ya. Kalau karatnya tidak terlalu tebal, sebaiknya dibersihkannya ya sekali-sekali saja, gak ada waktu. Oke, ini mantap sudah. Nah, jadi teman-teman ya hindari memegang besi ya kalau sudah bersih nanti. Kalau hanya ingin melihat bilahnya, cukup dilihat saja, dipegang gini, lihat. Saran saya tidak usah dipegang ya. Kenapa? Karena itu mempercepat proses berkaratnya bilah. Akhirnya nanti kita bersihkan lagi. Nah, sudah mulai bersih. Jadi mohon maaf ya, videonya agak panjang. Ini udah bersih. Alhamdulillah, udah bersih ya. Nah, oke. Cantik sekali rumahnya. Ini sudah bersih juga. Jadi kalau teman-teman yang ingin mencuci bilahnya silakan, supaya tidak asamnya tidak menempel ya, tidak terlalu asam bilahnya. Kalau ada juga yang tidak mau dicuci, ya cukup mungkin dengan menggunakan lap saja ya, lap bersih ya,
Setelah bersih kita lap seperti ini. Jangan lagi dipegang ya dengan tangannya. Marcel 10.000. Maklum tempat biasa gini bentuknya, bersih kan. Maklum. Nah, nih udah bersih. Kalau mau seperti ini boleh, habis ini mau dibilas juga boleh. Oke. Ini sudah bersih. Mudah kan? Tapi dengan catatan karatnya bukan karat tahunan ya, karat puluhan tahun ya. Semua karat gara-gara kita dapat pegang atau apa berkarat, segera dibersihkan supaya tidak membuat besi itu semakin lama semakin rusak. Kalau korosi terlalu lama itu akan merusak ya, merusak bila otomatis. Oke, ini sebentar saya mau cuci dengan air bersih, jadi kita biarkan air bersih. Ini juga lumayan sudah mulai bersih. Nah. Oke kan, mantap. Nah ini saya temukan di sisa bilahan ya, nggak ada lagi gagang sama warangkanya atau sarungnya. Tinggal dibuatkan warangka atau dengan gagangnya yang sesuai pakem, kemudian pulang. Itu aja, simple. Ini kan jelas degradasi warnanya ya, sangat jelas degradasi warna antara bila pamor dan bila baja. Yang hitam itu cenderung ke baja ya, sepuh ya, sepuh. Kemudian nah ini oke teman-teman, terima kasih sudah nonton tutorial saya dalam membersihkan bilah guma yang karatnya tidak terlalu berkarat ya, tidak terlalu berkarat sekali. Jika ada teman-teman yang ingin membersihkan, mencucinya dengan air bersih, silakan, karena jangan sampai ada zat asam yang tertinggal di sini ya, biar agak lama dia tidak berkarat. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya yang sederhana ini. Tetap dukung terus channel Etnik Celebes supaya kita lebih mengenal budaya yang ada di Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.